Sudah hampir 10 hari, Senja kembali ke rumah Mami, atas permintaan Kei, pada siang itu di rumahnya. Akan tetapi, akhir-akhir ini Kei sibuk dengan pekerjaannya. Ia pun malah semakin jauh dengan Senja. Waktu Kei masih mengingatnya, sesibuk apapun, ia akan pulang kepadanya dan merajut rindu setiap harinya. Untuk saat ini ia tidak bisa berbuat apapun. Bahkan untuk sekedar mengingatkan, Senja tidak bisa melakukan. Biasanya Senja akan mengingatkan lewat Mami, dengan berbagai alasan agar Kei bisa berdekatan dengannya. Nampak picik sih, akan tetapi usaha seorang istri untuk tetap dekat dengan suaminya, dirasa wajar saja. Itu menurut Mami, memang itu adalah saran Mami dari awal, ia tidak mau Senja menyerah kepada takdir begitu saja. Sore ini, Senja amat rindu akan suaminya, tidak bisa bertelepon atau berkirim pesan. Maka Senja bisa apa, selain curhat pada sang pemilik takdir. Selepas asar, Senja tengah mencari referensi untuk makalahnya sembari melantunkan sholawat Nabi, saat pintu kamarnya diketuk dari arah luar. "Siapa?" tanya Senja dengan suara dikeraskan. "Aku," jawab singkat suara laki-laki di arah luar kamar. "Mas Kei," gumam Senja. Ia tahu itu suara siapa, tumben sudah pulang. Padahal ini masih siang, gumamnya lagi. Senja bergegas membuka pintu. Kei tengah berdiri di depan pintu. Masih menggunakan setelan jas lengkap. "Mas, Kei," mimik wajah Senja nampak bertanya. Kei tahu itu. "Lagi sibuk?" tanya Kei dengan tersenyum. "Tidak kok mas, hanya sedang mencari bahan untuk makalah di internet," jawab Senja. "Temani aku?" Mau, jawab Senja antusias, akan tetapi setelahnya ia bingung. Mungkin saking rindunya Senja kepada Kei. "Hehe, kamu itu lucu. Seharusnya kamu bertanya mau kemana. Ini langsung setuju saja. Seandainya aku ajak ke kamar dan ngajak bobo bareng, sudah pasti yakin mau." Tanya Kei dengan menaik turunkan alisnya menggoda Senja, tanpa berhenti mengekeh. "Ih mas Kei," Senja nampak malu-malu. Di dalam hatinya bicara, "Mau dong, mas. Oke, nih untuk kamu. Bada Isya, aku tunggu di bawah." Kei menyodorkan paperback. Senja mengambil paperback dengan tersenyum. "Yakin gak mau bertanya, itu apa dan kita akan kemana?" goda Kei lagi. Iya, aku lupa. Mas Kei mau ngajak aku kemana dan ini apa?" Senja bertanya dengan sesekali menunduk. Kei yang melihat Senja menunduk malu, ia mendekati telinga Senja, lalu berkata, "Rahasia." Senja terperangah. Akan tetapi Kei sudah berlalu dari hadapannya dan ia sudah berada di depan pintu kamarnya, sedang membuka handle pintu. "Mas, nanti aku salah memakai makeup?" tanya Senja. "Aku percaya akan kemampuanmu. Selamat bermakeup. Bada Isya jangan telat." Kei tersenyum dan segera masuk ke dalam kamar. "Huf, baiklah," bisik Senja. Ia pun kembali masuk ke kamarnya. Di kamar Kei, ia begitu lelah. Kei menghempaskan dirinya di kasur begitu saja. Hari ini adalah hari yang membuatnya jengkel. Raila kembali membuat ulah. Di dalam rapat bersama para sponsor iklan, Raila tidak menjauhinya sama sekali. Puncaknya, Raila memperkenankan dirinya sebagai calon istri Kei. Geram, kesal, ingin marah. Tentu saja, akan tetapi, Kei bisa apa selain diam? Tidak mungkin ia akan memarahi Raila di depan para peserta rapat. Mulai berulah kamu Rai. Cibir Kei, saking lelahnya perlahan matanya tertutup, Kei mulai terlelap dengan posisi kedua kakinya menggantung di tepi tempat tidur dan posisi badan terlentang, masih lengkap dengan kemeja dan dasi yang melekat. "Tok, tok, tok, Assalamualaikum, Mas Kei." Suara lirih Senja, setelah hampir 30 menit Kei terlelap. Secangkir kopi dan juga camilan berada di dalam nampan yang Senja bawa. Tidak ada jawaban dari dalam. Senja mencoba kembali, masih sama. Rasa khawatir mulai timbul. Di antara kekhawatiran Senja mencoba masuk ke kamar Kei. "Subhanallah, kok bobonya begitu?" raut kekhawatir Senja, ketika melihat suaminya tidur di atas tempat tidur dengan posisi kurang nyaman. Senja teringat ketika Kei masih mengingatnya. Setelah Kei pulang bekerja, Senja akan membantu Kei mengganti pakaian, menyiapkan kopi dan camilan seperti saat ini. Lalu setelahnya mereka akan saling bermanjaan, sambil bercerita tentang kesibukan mereka hari itu. "Huf, Mas Kei," Senja menghela napasnya pelan. Ia masuk ke dalam kamar Kei dengan membawa nampan berisi kopi dan menaruhnya di atas meja dekat sofa. Melihat posisi Kei tidur seperti itu, hati Senja tergelitik untuk merapikan posisi Kei. Akan tetapi Senja dilanda kebingungan. Ia takut Kei akan terbangun saat dia menyentuhnya.
Perang batin kini terjadi. Akan tetapi akhirnya Senja memberanikan diri mendekati Kei. Untuk sesaat Senja hanya berdiri menatap suaminya yang tengah terlelap nampak lelah. "Ai, aku ingin memelukmu," gumam Senja dengan mata yang mulai berair. Merasa adanya kehadiran seseorang di dalam kamarnya, Kei terbangun. Tadi ia tidak begitu lelap, mungkin seperti tidur ayam, walaupun lelap akan tetapi masih peka saat mendengar pintu terbuka dan suara seseorang berjalan. "Senja," panggil Kei pelan, bahkan Senja sendiri belum menyadari jika Kei sudah membuka matanya. Kei mengamati Senja yang tengah berdiri menghadap ke arahnya dengan tersenyum. "Senja," panggil Kei sekali lagi dan untuk kali ini Senja tersadar. "Astagfirullah, iya, Ai. Kei membawa tubuhnya duduk di sisi tempat tidur sembari mengerutkan dahi dan bertanya pada Senja, apa maksud dari kata, Ai? "Maaf Senja, aku sering sekali mendengar kamu menyebut kata, Ai, untukku. Apakah panggilan itu adalah panggilan spesial untukku?" Tanya Kei dengan tatapan tajam ke arah Senja meminta jawaban dan penjelasan. Itu, bukan apa-apa Mas." Terkadang Senja refleks jika terkejut, suka menyebut apa saja. "Oh ya, kopi untuk Mas Kei di meja. Segera minum ya, nanti terburu dingin." "Senja permisi," Senja bicara dengan terus-menerus agar Kei tidak bertanya kembali. Setelah menawarkan kopi untuk Kei, Senja pun pamit lalu memutar tubuhnya hendak pergi. Namun, Kei yang masih penasaran dengan pertanyaannya, karena ia rasa tidak menemukan jawaban. Maka dengan refleks menarik tangan Senja, berniat untuk menghentikan langkah Senja dan membuatnya berbalik, akan tetapi yang terjadi tubuh Senja malah jatuh dan duduk di pangkuannya. Karena terkejut takut jatuh Senja. Dek, jantung Kei berdebar kencang dan ada rasa sedikit sakit di ujung ulu hatinya, entah apa makna dari semuanya. Kei merasa bingung. "Senja," bisik Kei. "Mas, maaf," balas Senja. "Bubukan itu, akan tetapi ada perasaan aneh di dalam hatiku." "Perasaan apakah ini Senja?" tanya Kei dengan suara paraunya. Aku tidak tahu, Mas," balas Senja. Senja bukan tidak ingat batasan, akan tetapi ia masih menikmati wangi dan hangatnya tubuh sang suami. "Maafkan hamba ya Rab, jika aku sudah berbuat curang terhadap suamiku," batin Senja. "Senja," panggil Kei kembali dengan nada lirih, tangannya masih memeluk pinggang Senja. Kei merasa bahagia dalam posisi seperti ini, walaupun penyebab kebahagiaannya, Kei belum paham. "Ya, Mas," jawab Senja pelan. "Selain ada yang aneh dengan perasaanku, ada sesuatu yang aneh juga pada bagian tubuhku," ucap Kei dengan nada polos. "Apa itu Mas?" Entahlah, Senja seperti tersihir dengan aroma dan pelukan sang suami, hingga enggan beranjak dari pangkuan Kei. "Senja, aku rasa ini bahaya," terdengar Kei depan pengakuan polosnya. "Maksud Mas Kei, apa?" tanya Senja kembali. Mas Kei." Senja segera melepaskan pelukannya dan meronta meminta Kei melepaskan pelukan tangannya. Senja berhasil berdiri. Dengan malu, Senja segera berlari dari kamar Kei. Berbarengan dengan itu, Mami hendak ke kamar Kei. "Loh, sayang ada apa? Kok lari-lari gitu?" tanya Mami saat di depan pintu. "Itu Mas Kei nakal." "Nakal? Astagfirullah," Senja betul-betul malu. "Maaf permisi." Senja masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Ia langsung naik ke tempat tidur dan berguling-guling di sana karena malu. Sedangkan di dalam kamar Kei, ia pun berguling-guling di tempat tidur. Namun, ia tertawa terpingkal-pingkal merasa lucu dengan tingkah Senja. "Kei, ada apa ini? Mengapa kamu tertawa begitu, sedangkan Senja tadi malu-malu?" "Apa yang terjadi Kei?" tanya Mami, membuat Kei menghentikan tawanya. Mami, itu Kei, hihi." Kei nyengir kuda dan Mami hanya geleng kepala. Ya sepertinya Mami paham apa yang terjadi pada pasangan suami istri yang sedang terlupakan itu.